FIFA Club World Cup bukan sekedar turnamen biasa. Piala Dunia Antar Klub 2025 diprediksi akan menjadi turnamen klub terbesar yang pernah ada, mempertemukan 32 tim elit dari seluruh dunia untuk memperebutkan gelar juara. Demi menjamin kualitas kompetisi tetap optimal, FIFA telah mengambil langkah terobosan dengan membuka jendela transfer khusus sebelum turnamen dimulai. Kebijakan ini memungkinkan klub-klub peserta untuk merekrut pemain baru demi memperkuat skuad mereka. Mengingat turnamen dijadwalkan dimulai pada 14 Juni 2025, waktu yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga setiap klub harus bertindak cepat. FIFA telah menetapkan 2 periode transfer khusus. Yang pertama adalah dari 1 hingga 10 Juni 2025, ditujukan bagi klub-klub peserta Piala Dunia Antar Klub. Tujuan utamanya adalah memberi kesempatan kepada klub untuk menyesuaikan tim mereka jelang turnamen, terutama mengingat jadwal liga domestik yang bervariasi di berbagai negara. Selain itu, FIFA juga membuka periode pendaftaran tambahan dari 27 Juni hingga 3 Juli 2025, khusus untuk klub-klub yang berhasil melaju ke babak gugur. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk mengganti pemain yang cedera atau menambah amunisi baru. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa klub dapat menurunkan skuad terbaik mereka sehingga turnamen berlangsung dengan kualitas tertinggi. Beberapa klub telah sigap memanfaatkan jendela transfer khusus ini untuk memperkuat komposisi tim mereka. Real Madrid misalnya berhasil mengamankan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool dengan biaya sekitar 10 juta pounds. Langkah ini memungkinkan Alexander-Arnold untuk langsung bergabung dan berpartisipasi dalam turnamen. Di sisi lain, Bayern Munchen juga terlihat aktif di pasar transfer dengan fokus pada pemain AC Milan, Rafael Leao. Meskipun belum ada tawaran resmi, Bayern menunjukkan minat serius terhadap pemain tersebut. Alternatif lain yang mereka pertimbangkan termasuk Xavi Simons dari RB Leipzig dan Cody Gakpo dari Liverpool. Keberadaan bursa transfer khusus ini menciptakan dinamika baru dalam persiapan klub peserta Piala Dunia Antar Klub. Dengan waktu yang sangat terbatas, klub-klub dituntut untuk bergerak cepat dan menyusun strategi rekrutmen yang cermat. Langkah ini juga membuka peluang besar bagi pemain-pemain yang mungkin sedang tidak memiliki klub atau mencari tantangan baru. Dengan demikian, Piala Dunia Antar Klub tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar klub semata, tetapi juga platform penting bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung global. Semua yang berubah di Piala Dunia Antar Klub 2025. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan menjadi awal dari era baru dalam kompetisi sepak bola klub internasional. Dengan format yang diperluas, turnamen ini memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing serta menarik perhatian global. Perubahan ini mencakup peningkatan signifikan pada jumlah peserta, struktur kompetisi yang lebih kompleks, dan distribusi hadiah yang sangat besar. Namun, tidak semua pihak menyambut baik transformasi ini. Lantas, bagaimana sebenarnya perubahan format Piala Dunia Antar Klub 2025 ini akan mempengaruhi dunia sepak bola? Perubahan format dan struktur kompetisi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah peningkatan jumlah peserta dari yang semula 7 tim menjadi 32 tim. Turnamen ini akan berlangsung selama sekitar 1 bulan, mulai dari 15 Juni hingga 13 Juli 2025, dan akan diselenggarakan di 12 stadion berbeda di Amerika Serikat. Struktur kompetisi akan terdiri dari fase grup dengan 8 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas dari setiap grup akan melaju ke babak 16 besar, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem gugur hingga partai final. Uniknya, tidak akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga pada edisi kali ini. Alokasi slot peserta dibagi sebagai berikut. UEFA diwakili 12 tim, CONMEBOL 6 tim, CONCACAF 5 tim, CAF dan AFC masing-masing 4 tim, OFC 1 tim, dan 1 tim tuan rumah. Kriteria kualifikasi didasarkan pada prestasi klub dalam kompetisi kontinental antara tahun 2021 hingga 2024. Dampak dan kontroversi format Club World Cup 2025. Perubahan format ini tidak luput dari kritik. Asosiasi pemain seperti FIFPro dan beberapa liga top Eropa melayangkan protes keras terhadap keputusan FIFA
yang dianggap meningkatkan beban kerja pemain tanpa adanya konsultasi yang memadai. Mereka menyoroti risiko tinggi kelelahan dan cedera akibat jadwal pertandingan yang sangat padat. Selain itu, pemilihan Inter Miami sebagai wakil tuan rumah juga menuai kontroversi karena dianggap mengabaikan prestasi klub lain di MLS. Keputusan ini memicu perdebatan sengit mengenai transparansi dan keadilan dalam proses seleksi peserta. Meski demikian, FIFA tetap melanjutkan rencana ini, berharap dapat meningkatkan popularitas dan nilai komersial turnamen di pasar global. Potensi Piala Dunia Antar Klub 2025. Dengan format baru, Piala Dunia Antar Klub 2025 memiliki potensi besar untuk menjadi platform bagi klub-klub dari berbagai benua agar bisa bersaing di level tertinggi. Turnamen ini juga membuka kesempatan bagi para pemain untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung dunia. Dari sisi komersial, FIFA memperkirakan akan meraih pendapatan sebesar $2 miliar, termasuk hadiah utama sebesar $125 juta untuk juara. Investasi besar ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sepak bola di berbagai wilayah. Namun, keberhasilan turnamen ini akan sangat bergantung pada bagaimana FIFA mengelola aspek logistik, jadwal, dan kesejahteraan pemain. Keseimbangan antara ambisi global dan tanggung jawab terhadap stakeholder akan menjadi kunci utama kesuksesan. Lantas, siapa yang menjadi favorit di turnamen ini? Dari berbagai sumber, mengapa Real Madrid dan Manchester City jadi unggulan utama Piala Dunia Antar Klub 2025? Piala Dunia Antar Klub 2025 menjadi salah satu ajang yang paling ditunggu oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Dengan format baru yang menghadirkan 32 tim dari berbagai benua, turnamen ini menjanjikan kompetisi yang lebih ketat dan sangat menarik. Dua klub yang paling menyita perhatian adalah Real Madrid dan Manchester City. Keduanya memiliki deretan pemain bintang dan pengalaman mumpuni di level tertinggi, menjadikan mereka kandidat kuat peraih gelar juara. Faktanya, Manchester City adalah juara Piala Dunia Antar Klub terakhir pada 2023 sebelum perubahan format, sementara Real Madrid merupakan juara Piala Interkontinental perdana di Desember 2024 lalu, sebuah kompetisi baru FIFA dengan skema mirip Piala Dunia Antar Klub format lama. Real Madrid berambisi mengulang kejayaan. Dengan sejarah yang sangat gemilang, Real Madrid kembali diunggulkan dalam turnamen ini. Di bawah arahan Xabi Alonso, Los Blancos bertekad mengulang kesuksesan mereka di kancah global. Kehadiran mega bintang seperti Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham semakin memperkuat lini serang mereka. Selain itu, nama-nama baru seperti Trent Alexander-Arnold dan Dean Hudson menambah kedalaman skuad. Real Madrid tergabung di grup H bersama Al Hilal, Pachuca, dan RB Salzburg. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Los Blancos diprediksi akan melaju mulus ke babak gugur dan menjadi pesaing serius untuk meraih gelar juara. Manchester City, misi pertahankan dominasi. Manchester City sebagai juara bertahan Liga Champions 2023 datang dengan misi untuk mempertahankan dominasinya di level klub dunia. Di bawah asuhan Pep Guardiola, The Citizens dikenal dengan gaya bermain menyerang dan penguasaan bola yang dominan. Skuad mereka diperkuat oleh pemain-pemain kelas atas seperti Erling Haaland dan Phil Foden. Meskipun dipastikan akan ditinggal Kevin De Bruyne, City tetap menjadi kekuatan yang patut diwaspadai. Tergabung di grup G bersama Wydad AC, Al Ain, dan Juventus, Manchester City memiliki peluang besar untuk melaju jauh dalam turnamen ini dan berpotensi menantang Real Madrid dalam perebutan gelar juara. Pembahasan terakhir adalah 12 stadion yang siap jadi saksi sejarah Piala Dunia Antar Klub 2025. Amerika Serikat telah terpilih sebagai tuan rumah pertama untuk format baru Piala Dunia Antar Klub dengan 12 stadion megah yang tersebar di berbagai kota besar. Dari MetLife Stadium di New York hingga Rose Bowl di Los Angeles, setiap venue siap menyambut pertandingan-pertandingan seru yang akan diselenggarakan. Berikut adalah daftar lengkap ke-12 stadion yang akan menjadi lokasi Piala Dunia Antar Klub 2025.
Pertama, MetLife Stadium dengan kapasitas 82.500 penonton. Kedua, Mercedes-Benz Stadium dengan kapasitas 71.000 penonton. Ketiga, TKL Stadium dengan kapasitas 26.000 penonton. 4. Bank of America Stadium dengan kapasitas 75.000 penonton. 5. Rose Bowl Stadium dengan kapasitas 88.500 penonton. Keenam, Hard Rock Stadium dengan kapasitas 65.000 penonton. Ketujuh, Geodis Park dengan kapasitas 30.000 penonton. Kedelapan, Lincoln Financial Field dengan kapasitas 69.000 penonton. Selanjutnya yang ke-9, Lumen Field dengan kapasitas 68.000 penonton. 10. Audi Field dengan kapasitas 20.000 penonton. 11. Camping World Stadium dengan kapasitas 60.000 penonton. 12. Inter & Co Stadium dengan kapasitas 25.500 penonton. Nah, gimana nih? Jadi gak sabar kan dengan gelaran FIFA Club World Cup edisi kali ini? Kira-kira siapa nih klub jagoan kalian, gengs? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.